Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi pada pelajaran fikih. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran fikih, kita seperti biasa baca Al-Fatihah dan doa belajar ya. Kita selalu membaca Al-Fatihah dan doa belajar dikala kita ingin memulai belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anakku sekalian, seperti biasa kita lanjutkan pada pelajaran fikihnya, yaitu yang kemarin kita sudah mempelajari di halaman 82 rukun jual beli sudah, yaitu apa itu rukun jual beli? Ada penjual, ada pembeli, ada ijab penyerahan dan qabul, ijab qabul penyerahan dan penerimaan, 4 barang dan uang. Ya, sekarang kita C-nya syarat sah jual beli. Syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi demi tercapainya kesempurnaan. Syarat jual beli adalah adanya pihak penjual dan pembeli, ijab dan qabul, serta adanya barang dan uang. Pertama, pihak penjual dan pembeli ya, syarat yang si pihak dan penjual dan pembeli ini syaratnya. Syarat sah penjual dan pembeli adalah ia sudah baligh, berakal, dan suka sama suka. A. Baligh, yaitu cukup umur atau sudah dewasa ya. B. Berakal, sehat, ia tidak sakit jiwa, tidak gila ya. C. Suka sama suka, maksudnya adalah tidak ada unsur paksaan dalam jual beli tersebut ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, innamal bai'u antaradin ya, Ibnu Majah. Artinya sesungguhnya jual beli itu sah jika dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. 2. Ijab dan qabul. Artinya sesungguhnya jual beli itu sah jika dilakukan suka sama suka ya, antaradin, maksudnya saling ikhlas. Kemudian ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual, penyerahan, sedangkan qabul adalah perkataan pembeli, penerimaan, menerima. Lafal ijab dan qabul adalah perkataan kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik dilafalkan dengan kata-kata maupun dilakukan dalam bentuk persetujuan, seperti kita menyetujui pembelian barang-barang yang kita pilih di swalayan atau di supermarket. Syarat ijab dan qabul antara lain: A. Saat ijab dan qabul berhubungan tidak berselang dengan perbuatan lainnya ya. B. Keduanya bersepakat walaupun lafalnya berlainan. C. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan masalah lain. Dan D. Tidak dibatasi waktu tertentu. Ini ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, barang dan uang. Barang yang diperjualbelikan dalam agama Islam harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya A.
barang tersebut harus suci. Barang yang dijual belikan harus suci, zatnya dan pengadaannya. Barang yang najis atau haram tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang B, ada manfaatnya. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Islam melarang umatnya menggunakan barang yang tidak bermanfaat karena sama dengan berbuat mubazir atau sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros, ya, itu mubadzir itu, orang pemubadzir itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra 17 ayat 27. C. Keadaan barang yang dijual harus jelas sifat, jumlah, dan kondisinya, serta dapat diserah terimakan. Jadi, apabila menjual ikan yang masih di laut dan burung yang masih di angkasa, serta menjual buah yang masih belum jelas buahnya, tidak diperbolehkan, yaitu dilarang. Ya, lanjut di halaman 84. D. Barang yang dijual harus milik penjual. Rasulullah SAW bersabda, La yaba'a illa fima tumliku. Terbalik ini, mohon maaf. La bai'a illa fima tumliku. Tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki. La bai'a illa fima tumliku. Artinya tidak sah jual beli melainkan pada barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud. Barang yang dijual diketahui oleh kedua belah pihak tentang zat, bentuk, warna, jumlah, dan kondisi. Jadi tidak dibenarkan menjual barang yang dirahasiakan karena mengakibatkan kekecewaan salah satu pihak. Kemudian kita lanjutkan D. Hukum diperbolehkan jual beli. Hukumnya, ya. Berikut merupakan dasar diperbolehkannya melakukan jual beli baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. 2. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalul kasbi bai'un mabrurun wa amalur rajuli biyadih. Rawahu Ahmad. Artinya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perolehan yang paling utama adalah jual beli yang mabrur, yang sah, dan hasil karya tangan seseorang laki-laki tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Berdasarkan kedua landasan tersebut, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli yang dihalalkan Allah antara lain jual beli: 1. Dilaksanakan dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Dikerjakan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli secara sah. 3. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. 4.
dilaksanakan atas dasar ikhlas, yaitu suka sama suka, antaradin, ridho sama ridho. 5. Mempertimbangkan untung dan rugi secara syariat Islam dan tidak melampaui batas atau riba. Kemudian yang keenam, jual beli dilandasi sifat jujur, tidak menutup-nutupi kekurangan atau kecacatan barang, adil dan amanah. Baik, nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya adalah jual beli yang haram. Anak sekalian, sampai di sini dulu pelajaran fikih tentang jual beli dalam Islam. Pamalik akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.